Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, berikan juga ia mengambil bajumu. Shalom saudara-saudara terkasih, pada hari keempat, pekan biasa ke-23. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 6 ayat 27 sampai 36. Dan bacaan pertama diambil dari 1 Korintus 8 ayat 1b sampai 7, dilanjutkan ayat 11 sampai 13. Perikop yang berjudul, Kasihilah musuhmu. Saya percaya perikop ini sudah sering kita dengar dan perikop ini sungguh menampar pipi kita juga, bukan? Dikisahkan di situasi sebelumnya, setelah Yesus memanggil ke-12 muridnya, Yesus berkhotbah di bukit, mengajar para murid dan orang banyak mengenai sabda bahagia dan sabda cilaka. Pada saat kita ditampar pipi kiri kita, siapa yang sanggup bila pipinya yang sebelah lagi diberikan untuk ditampar kembali? Secara kedagingan kita, bagaimana mungkin kita bisa berbuat baik, mengasihi mereka yang telah menyakiti kita dan berbuat jahat kepada kita? Ampun rasanya. Bukankah kita biasa membalas musuh kita bila kita disakiti? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu pula lah yang diajarkan hukum Taurat kepada bangsa Yahudi, bukan? Tetapi dengan kedatangan Yesus Kristus, Yesus memberikan hukum yang baru, yaitu hukum kasih, menggenapi hukum Taurat. Di Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Bukankah ciri khas kita sebagai orang Kristiani adalah kasih? Bayangkan, apa yang akan terjadi kemudian bila kita mengasihi musuh kita, tidak membalas perbuatan jahat yang mereka lakukan pada kita, berdoa untuknya, dan berbuat baik kepada orang yang membenci kita? Apa yang akan terjadi kemudian? Ada pendamaian, ada kuasa pengampunan, terpatahkannya kuasa balas dendam, kesembuhan dari luka, kesembuhan dari ketakutan, dari prasangka. Bukankah kasih menaklukkan segala sesuatu? Pada perikop ini pun, Yesus mengajarkan kita untuk bermurah hati kepada sesama kita tanpa memilah-milah, hanya kepada orang yang sudah mengasihi kita, hanya pada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Sama seperti Bapa adalah murah hati. Pertanyaannya, bermurah hati kepada siapakah? Bermurah hati kepada setiap orang. Allah itu maha baik. Dia mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Kita pun diminta untuk mengasihi sesama kita tanpa kecuali, bukan? Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Di Lukas 6 ayat 36. Lalu, apa buah kita mengasihi sesama kita? Mengasihi musuh-musuh kita? Bermurah hati pada sesama kita tanpa memilah-milah siapa yang mau kita kasihi? Bukankah buahnya adalah kemuliaan namanya? Di Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pertanyaan refleksi buat kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi musuh-musuh kita? Apakah kita sudah juga bermurah hati kepada semua orang yang kita jumpai? Atau apakah kita masih memilah-milah kasih itu? Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas firman yang Engkau tanamkan dalam hati kami hari ini.
Melalui sabdamu yang mengajarkan kami untuk mengasihi musuh-musuh kami, ajarkan kami dan kuatkan kami untuk selalu ingat dan melaksanakan perintah-Mu ini dalam hidup kami. Kuatkan kami juga ya Tuhan untuk senantiasa bermurah hati kepada sesama kami. Sehingga terang kami bercahaya di depan semua orang, sehingga mereka melihat perbuatan baik dan kasih kami, dan memuliakan nama-Mu di surga. Ya Bapa, doa ini kami aturkan dengan pantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.